Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irian Yasana dari kelompok 2 angkatan 13 Latsar PPS DM Regional Bandung. Saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat mengenai wawasan kebangsaan dan negara. Baiklah, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku tersebut tentunya sesuai dengan jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional Indonesia yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu menjadikan masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, ada sejarah pergerakan kebangsaan yang merupakan serangkaian peristiwa panjang bangsa Indonesia sampai kepada titik puncak kemerdekaan. Ada beberapa titik penting sejarah pergerakan kebangsaan. Yang pertama diawali munculnya oleh organisasi Budi Utomo pada 20 Mei tahun 1908 di Stovia. Dengan hadirnya organisasi tersebut, memicu organisasi pemuda lainnya yang mempunyai tujuan sama, yaitu ingin memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Salah satunya Perhimpunan Indonesia atau PI. Banyaknya organisasi pemuda dengan berbagai latar belakang, maka diadakanlah Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada 30 April tahun 1926. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada 28 Oktober 1928 yang sekarang diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Merupakan suatu peristiwa di mana untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia diperdengarkan dan munculnya 3 klausal yang sekarang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Selanjutnya ada BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 1 Maret tahun 1945. Lalu ada PPKI yang dibentuk pada 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Selanjutnya ada konsensus dasar. Setiap bangsa haruslah memiliki konsensus atau konsepsi yang fundamental untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsensus bangsa Indonesia yang pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan ideologi sumber nilai dari segala nilai berbangsa dan bernegara bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 haruslah diyakini oleh masyarakat Indonesia sebagai sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu ada Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Hal tersebut haruslah menjadi rasa semangat persatuan, kesatuan, dan kebersamaan di negara Indonesia yang majemuk ini. Lalu ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan suatu wilayah yang di dalamnya terdapat rakyat dan pemerintahan yang sah, sehingga dapat disebut sebagai negara Indonesia yang berdaulat. Tujuan NKRI tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea 4. Sehingga pemerintah bersama-sama rakyat harus bahu-membahu selalu menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya
ada simbol kedaulatan dan kehormatan negara Indonesia sekaligus menjadi identitas NKRI yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bendera Indonesia adalah sang merah putih. Bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman. Selanjutnya, bela negara. Definisi bela negara adalah suatu tekad, sikap, perilaku warga Indonesia baik secara perorangan maupun kolektif untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dengan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia agar terhindar dari berbagai ancaman. Lalu ada nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air adalah cara berpikir dan bersikap yang menunjukkan kepedulian terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Artinya, kita sebagai warga negara haruslah sadar apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Maksudnya, sebagai warga negara Indonesia haruslah menerima dan taat pada Pancasila sebagai pandangan dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Maksudnya, setiap warga negara Indonesia harus siap mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan materi untuk kepentingan bangsa Indonesia. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Maksudnya, kemampuan yang dimiliki warga negara Indonesia sesuai dengan profesinya masing-masing berhak dan berkewajiban untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia. Lalu, kita sebagai ASN haruslah mengaplikasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari kita untuk selalu menjaga kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman, yaitu kita harus memegang teguh ideologi Pancasila, mengabdi kepada masyarakat dan negara dengan tulus, melakukan tugas secara profesional, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun, serta selalu berusaha meningkatkan kompetensi dan mengikuti perkembangan iptek. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.